Hai guys, kembali lagi bersama saya, Ahmad Faisal, masih dengan sesi pembelajaran online untuk materi fisiologi dan perkembangan tumbuhan. Pada sesi ini, saya akan membahas cikal bakal dari organisasi tumbuhan atau stem cell pada tumbuhan, tepatnya dikenal dengan istilah meristem. Jaringan meristem pada tumbuhan terdiri dari 3 jenis, yaitu 1. Meristem apex, yang kedua meristem interkalar, dan yang ketiga adalah meristem lateral. Mari kita bahas satu persatu apa perbedaan dari ketiga jenis meristem ini. Semua jaringan tumbuhan berasal dari meristem apex. Meristem apex sekaligus berperan pada pertumbuhan primer tumbuhan. Pertumbuhan primer terutama berperan untuk menambah ukuran panjang atau tinggi suatu tumbuhan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa meristem apex terutama menghasilkan 3 jenis meristem primer, yaitu protoderm, ground meristem, dan procambium. Meristem apex ini terletak baik pada ujung pucuk atau kita kenal dengan shoot apical meristem ataupun pada ujung akar tumbuhan atau dikenal dengan root apical meristem. Ini adalah organisasi dari meristem apex pucuk atau shoot apical meristem. Perhatikan bentuk kubah pada diagram. Kubah itulah yang tersusun dari sel-sel yang terus membelah sehingga menghasilkan banyak sel yang kemudian menyusun suatu jaringan, organ, sistem organ, dan kemudian individu dari suatu tumbuhan. Pada meristem apex pucuk, terlihat pula 3 jenis meristem primer yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu protoderm yang berdiferensiasi menjadi jaringan dermal atau jaringan terluar dari suatu tumbuhan. Kemudian ada procambium yang menjadi cikal bakal jaringan pembuluh, serta ground meristem atau meristem dasar yang mengisi interior di antara jaringan dermal dan jaringan pembuluh. Selain membelah, pada jaringan meristem terjadi regulasi yang menentukan diferensiasi organ dari suatu tumbuhan. Regulasi inilah yang menentukan kapan sel-sel akan terus membelah sehingga menghasilkan massa sel, atau kapan jaringan meristem akan berdiferensiasi menghasilkan organ seperti primordium daun atau bakal daun. Regulasi ini tentunya merupakan respons dari interaksi antar faktor genetik, hormon, serta sinyal dari lingkungan. Kombinasi ketiga faktor tersebut juga akan menentukan kapan meristem vegetatif ini akan menjadi meristem reproduktif yang dapat menghasilkan organ reproduksi berupa bunga. Untuk lebih jelasnya, nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Seperti halnya dengan meristem apex pucuk, meristem apex akar juga tersusun dari 3 jenis meristem primer, yaitu ada protoderm, ground meristem, dan procambium. Meristem apex akar bertanggung jawab untuk pertumbuhan akar sehingga memungkinkan akar untuk tumbuh memanjang, selain untuk fungsi penyokong, juga untuk absorpsi unsur hara. Meristem yang kedua adalah meristem interkalar. Sebelumnya, saya jelaskan dulu perbedaan antara istilah nodus atau buku dengan internodus atau ruas. Nodus adalah bagian batang tempat daun melekat, sedangkan internodus atau ruas adalah bagian batang yang terletak di antara dua nodus. Pada beberapa tumbuhan, terutama tumbuhan monokotil, meristem interkalar yang terdapat pada internodus berperan dalam menambah ukuran internodus sehingga ruas atau internodus tumbuhan tersebut menjadi lebih panjang. Nah, sekarang Anda tahu mengapa rumput cepat tumbuh tinggi bahkan setelah rutin dipotong. Betul, salah satunya karena aktivitas dari meristem interkalar. Meristem yang ketiga adalah meristem lateral atau dikenal juga sebagai meristem sekunder. Kenapa disebut meristem sekunder? Sama halnya ketika kita menyebut ada orang ketiga, tentunya pasti ada orang pertama dan kedua kan? Nah, kenapa ada meristem sekunder? Disebut demikian karena meristem ini berkembang dari meristem primer. Meristem lateral ditemukan pada tumbuhan dikotil atau beberapa tumbuhan gimnosperma. Meristem lateral terdiri dari 2 jenis, yaitu kambium pembuluh yang menghasilkan xilem sekunder dan floem sekunder. Xilem sekunder inilah yang kita kenal dengan kayu yang berkontribusi besar dalam biomasa suatu tumbuhan berkayu. Jadi kalau misalnya Anda melihat kayu, itu adalah xilem sekunder. Jenis meristem lateral yang kedua adalah kambium gabus. Walaupun aktivitas kambium gabus tidak sesignifikan dibandingkan dengan kambium vaskuler atau kambium pembuluh, namun kambium gabus juga berkontribusi dalam menambah diameter suatu tumbuhan. Masih ingat kan dengan gambar ini?
Nah, Anda sekarang tahu mengapa diameter batang sequoia bisa sebesar ini? Tentunya karena aktivitas dari kedua meristem sekunder tersebut. Nah, kita akan membahas lebih lanjut peran kedua jenis meristem sekunder ini pada sesi pembelajaran tentang perkembangan organ vegetatif. Demikian video singkat tentang jaringan meristem pada tumbuhan. Terima kasih sudah menonton hingga selesai, dan sampai jumpa di sesi video selanjutnya. Ciao!